Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Nahdlatul Ulum dengan NIM 210404501019. Nah, di sini tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan ujian tengah semester pada mata kuliah psikologi konseling. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita simak yuk penjelasan dari saya. Nah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu menciptakan hubungan dengan konseli. Nah, sebelum saya membahas apa sih itu menciptakan hubungan dengan konseli, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu hubungan terapeutik. Nah, hubungan terapeutik adalah hubungan antara konseling dan konselor yang mempunyai nilai-nilai penyembuhan dan akhirnya dapat mencapai tujuan konseling. Nah, dalam hubungan tersebut, konseli merasa dihargai, diterima, dan diarahkan. Dalam hubungan tersebut, konseli dapat meredahkan ketegangan atau katarsis, mengekspresikan perasaan dan pikiran, bahkan mengurangi beban psikologis dan menghilangkannya sama sekali. Nah, melalui hubungan terapeutik ini, akhirnya konseli dapat mencapai tujuan dalam konseling tersebut. Nah, tujuan umum dari hubungan terapeutik ini yaitu yang pertama, ada kesadaran, penerimaan dan penghargaan diri konseli meningkat. Yang kedua, ada pemahaman, identitas diri dan integritas diri meningkat. Yang ketiga, ada kemampuan membina hubungan akrab dan memberi rasa kasih sayang yang meningkat. Selanjutnya atau yang terakhir, ada pemenuhan kebutuhan diri dan tujuan yang realitas juga meningkat. Nah, menciptakan hubungan yang baik antara konselor dengan konseli merupakan langkah awal keberhasilan konseling. Hubungan yang baik dengan klien sangat penting, baik dalam konseling perorangan maupun konseling kelompok. Keberhasilan konseling merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling. Nah, faktor-faktor keberhasilan konseling yaitu yang pertama ada penelitian diri, yang kedua ada kemampuan konselor, yang ketiga ada kerjasama antara konselor dan konseli yang sangat dibutuhkan. Nah, ada beberapa hal yang akan mempengaruhi keberhasilan konseling, yaitu konselor dituntut untuk jeli menganalisis masalah. Kemampuan ini harus selalu dilatih dan terus dilatih karena merupakan poin yang penting dalam keberhasilan konselor menyelesaikan masalah konseling. Nah, kepuasan bagi seorang konselor adalah keberhasilan dalam menyelesaikan masalah konseling. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli. Nah, ada 3 langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli. Yang pertama atau bagian A yaitu menerima klien secara ikhlas. Konselor harus menerima klien secara ikhlas dan menerima apa adanya tentang klien. Konselor harus menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat. Yang kedua, ada menumbuhkan kepercayaan konseli. Nah, menumbuhkan kepercayaan pada klien kepada konselor merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Dalam diri klien harus tertanam pandangan bahwa konselor dapat membantu memecahkan masalah klien, juga harus percaya bahwa kerahasiaan klien akan dijamin. Yang ketiga atau yang terakhir adalah mewujudkan keterbukaan diri dalam konseling. Kadang-kadang klien tidak terbuka. Nah, dia menutupi keadaan yang sebenarnya. Bila hal tersebut terjadi, maka proses konseling menjadi sulit dan sering terjadi kesalahpahaman diagnosis dan pada gilirannya juga terjadi kesalahpahaman terapi. Nah, konseling akan mengalami kesulitan bila klien sangat tertutup. Misalnya, dia hanya mengangguk atau menggeleng bila diajak bicara. Nah, bagaimana caranya agar klien mau berbicara? Dalam hal ini, konselor ibaratnya sebagai seorang monitor radio yang sedang mengalami radio yang rusak. Nah, oleh karena itu, konselor harus berusaha agar radio yang tidak berbunyi menjadi berbunyi. Konselor dapat menyampaikan kalimat sebagai berikut. Yang pertama, semakin banyak kamu berbicara, maka
semakin mudah saya membantu menyelesaikan masalah kamu. Yang kedua, jika kamu tidak mau berbicara, saya kesulitan untuk membantu kamu. Nah, adapun materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu teknik-teknik hubungan antara konselor dan konseli. Nah, para konselor hendaknya menguasai berbagai teknik dalam menciptakan hubungan. Nah, berikut akan dibahas mengenai 6 teknik untuk menciptakan hubungan antara konselor dan konseli. Nah, yang pertama ada teknik raport. Yang kedua ada refleksi perasaan. Yang ketiga ada teknik penerimaan. Yang keempat ada teknik menstrukturkan. Yang selanjutnya ada teknik memimpin. Dan yang terakhir ada keterampilan mengakhiri. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjut yuk. Setelah tadi mendengarkan materi pertama mengenai hubungan terapeutik menciptakan hubungan dengan konseli, sekarang kita lanjut pada materi kedua dengan judul mengidentifikasi perilaku verbal dan nonverbal pada konselor. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung lihat aja ya videonya. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Nahdlatul Ulum. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi kedua yang berjudul mengidentifikasi perilaku verbal dan nonverbal konselor. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita simak yuk video penjelasan dari saya. Nah, perilaku verbal dan nonverbal konselor dalam situasi konseling bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan klien yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas konseling. Dalam setting konseling, perilaku yang bagaimanakah yang harus ditampilkan oleh konselor agar klien merasa lebih senang, lebih terbuka, lebih percaya, lebih tertarik mengatasi konseling sampai tuntas. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih pengertian dari perilaku verbal terlebih dahulu. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata verbal dapat diartikan lisan. Nah, jika dipahami, maka dapat dipaparkan pengertian bahwa perilaku verbal adalah perilaku yang dituangkan secara lisan atau nyata. Perilaku verbal sebenarnya adalah komunikasi verbal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Suatu sistem kode verbal disebut bahasa. Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang mempresentatifkan berbagai aspek realitas individu kita. Nah, selanjutnya pengertian dari perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal merupakan segala ungkapan yang tak disadari klien dalam bentuk gerak, isyarat, gerak tubuh, air muka, nada, getaran suara, dan tarikan nafas. Nah, perilaku nonverbal adalah produk sosial budaya di mana klien hidup dan bertumbuh. Nah, perilaku nonverbal tidak muncul secara acak, akan tetapi berada dalam setiap elemen helping relationship. Banyak calon konselor yang bertugas kurang mampu memaknai kehadiran perilaku nonverbal dalam relasi konseling, sehingga kesempatan itu tidak dapat digunakan untuk membuat konselor lebih efektif. Adalah perilaku nonverbal konselor yang bersifat positif, meliputi senyum, anggukan kepala, dan kontak mata yang konstan. Nah, adapun perilaku nonverbal yang negatif, misalnya muka masam, mengkerut dahi, atau menggelengkan kepala, dan kontak mata yang tidak stabil serta mencibir. Kualitas hubungan konselor dengan klien kurang baik jika konselor bersandar dan melipat tangan, gelisah, melihat jauh, atau sering melihat jam. Nah, untuk meningkatkan interaksi dalam proses konseling, konselor dapat melakukan yang pertama, merespon dengan kata-kata pendek seperti oh, teruskan, lalu bagaimana. Yang kedua, merefleksikan kata-kata lain tetapi makna sama, seperti jadi kamu akhir-akhir ini kurang tidur. Nah, selanjutnya yang bagian C, penghargaan positif.
Contohnya, saya pikir gagasan kamu itu cukup. Nah, berdasarkan beberapa studi dalam bidang psikologi, Hill dan kawan-kawan pada tahun 1981 melaporkan ada 3 areal pokok yang relevan dengan efektivitas konseling, yaitu kemampuan nonverbal, tingkah laku nonverbal, dan kongruen antara lain verbal dan nonverbal, hakikat hubungan interpersonal konselor. Nah, berdasarkan beberapa studi disimpulkan bahwa tingkat keterampilan konselor dan penggunaan empati, kehangatan, serta ketulusan merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan proses dan hasil konseling menurut Vargas dan Barkoswi pada tahun 1982. Selain itu, mereka juga mengatakan pentingnya orientasi konselor yang harus diperhitungkan dalam proses konseling. Salah satu variabel konselor yang perlu muncul dalam situasi konseling adalah keterbukaan diri. Keterbukaan diri konselor pada permulaan konseling dapat meningkatkan persepsi klien mengenai kondisi yang memudahkan terjadinya kehangatan, empati, dan ketulusan dalam proses konseling. Vargas dan Barkoswi pada tahun 1982 mengemukakan kriteria efektivitas konseling secara bipolar sebagai berikut. Yang pertama, tidak terjadi penerimaan dan terjadi penerimaan. Yang kedua, tidak mengalami feeling mengalami feeling. Yang ketiga, tidak menunjukkan ketulusan atau menunjukkan ketulusan. Yang keempat, suasana lesu atau suasana hangat. Yang kelima, tidak menunjukkan pengertian atau menunjukkan pengertian. Yang keenam, tidak dapat dipercaya atau dapat dipercaya. Yang ketujuh, tidak menunjukkan empati atau menunjukkan empati. Yang kedelapan, tidak menunjukkan penghargaan positif atau menunjukkan penghargaan yang positif. Nah, kriteria lain mengenai efektivitas konseling diusulkan oleh Hill dan kawan-kawan pada tahun 1981. Mereka melihat efektivitas konseling ditinjau dari segi yang pertama ada iklim konseling, yang kedua ada kepuasan dalam konseling, yang ketiga ada kesenangan atau kenyamanan dalam konseling. Nah, penelitian Barak dan kawan-kawan pada tahun 1982 menyimpulkan ada pengaruh yang signifikan tingkah laku nonverbal responsif, jenis tingkat bahasa, dan pakaian konselor terhadap persepsi klien tentang keahlian dan daya tarik konselor. Nah, konselor dinilai sebagai ahli bila menampilkan tingkah laku nonverbal yang responsif, menggunakan bahasa profesional, dan memakai pakaian yang resmi. Penelitian mereka lakukan juga menyimpulkan tingkah laku nonverbal yang responsif, penggunaan bahasa orang awam, dan penggunaan pakaian resmi menghasilkan penilaian daya tarik yang lebih tinggi bagi klien. Nah, untuk menilai tingkah laku nonverbal konselor, Lee dan kawan-kawan pada tahun 1982 mengajukan kriteria yang hampir sama dengan yang diusulkan Barak dan kawan-kawan pada tahun 1982. Sebagai berikut, yang pertama ada kontak mata atau tidak ada kontak mata. Yang kedua, senyuman, ada senyuman tanpa senyuman, tepat waktu dan tidak tepat waktu. Yang ketiga, anggukan kepala dengan anggukan kepala atau tanpa anggukan kepala, spontan atau pura-pura atau tidak spontan. Yang keempat, ekspresi wajah, ceria, lesu, memerhatikan atau tidak memperhatikan. Yang kelima, ada gestur dengan gerak-gerik atau tanpa gerak-gerik, dinyatakan atau tidak dinyatakan. Yang keenam, ada suara lembut, kasar, lancer atau tersendat-sendat. Yang terakhir ada badan rileks atau kaku, mendekat atau menjauh. Nah, Claiborne pada tahun 1979 menyimpulkan tingkah laku nonverbal responsif konselor menghasilkan persepsi klien terhadap keahlian. Nah, daya tarik dan sikap dapat dipercaya lebih tinggi kepada konselor daripada tingkah laku nonverbal yang tidak responsif. Bahasa konselor diasumsi berperan penting dalam pendekatan terhadap klien. Atkinson dan Karskat pada tahun 1975 melaporkan bahwa
Penggunaan bahasa psikologis menghasilkan persepsi yang lebih tinggi mengenai kredibilitas konselor daripada menggunakan bahasa sehari-hari. Nah teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari saya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua yang telah menonton. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya teman-teman. Nah teman sekalian, setelah mendengarkan tadi penjelasan dari saya mengenai hubungan terapeutik menciptakan hubungan dengan klien, dan materi kedua mengidentifikasi pelaku verbal dan nonverbal konselor. Nah, di sini saya ada quotes loh. Nah, seberat apapun yang kamu jalani saat ini, semua akan mereda dan berlalu pada saatnya. Bertahanlah, dan seiring waktu, kamu akan menemukan dirimu menjadi lebih kuat. Mestik Pop Up Bar 2020.